Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia Alfianita, NPM saya 2017 435000213. Saya dari kelas R7D. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah riset operasional. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini ada tabel dari metode minimum MODI ya. Nah, di sini kita akan mencari metode minimum. Jika belum ada yang paham, bisa melihat vlog saya yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan mencari, kalau metode minimum itu kita akan mencari nilai di tabel yang paling kecil. Di sini kita lihat nih ya. Di sini yang paling kecil ada 10. Dan kita bandingkan nih demand dan supply-nya. Kita bandingkan yang mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 8. Jadi kita akan seperti ini. 8, dan di sini kita akan kurang karena kita udah ngambil demand, kita akan kurang 18 supply dikurang demand. 18 dikurang 8, kita ituin aja ya. Kita tulis. Oke, di sini 10 ya. Wow, kayak 10. Nah, ini kita akan coret ke bawah. Oke, gitu. Nah, kita lihat lagi yang paling kecil nilainya yang mana sih? Ternyata masih ada nih, 12. Kita lihat lagi, 7. Karena kita ngambilnya dari supply, kita akan garis dari samping. Oke. Karena kita ngambil nilainya dari supply, berarti demand dikurang supply. Berarti 15 dikurang 7, 8. Kita tulis saja sini 8, berantakan ya. 8. Nah, lanjut. Di sini kita lihat lagi yang paling kecil nilainya yang mana nih? Ternyata masih ada nih, 20. Kita bandingkan lagi antara demand dan supply-nya. Kita coret aja nih ya, kan tadi udah kepake. Ini sama ini kita hapus. Nah, 20. Berarti kita lihat antara 8 sama 10. Berarti kita ambil 8 ya, berarti 8. Karena kita dapatnya dari demand, kita garis dari atas. Ini udah tidak kepake lagi. Berarti karena kita ngambil nilainya dari demand, berarti supply dikurang demand. 10 dikurang 8 berapa? 2. Oke, kita coret 10-nya. Kita tulis 2. Oke. Kita lihat lagi nih nilainya yang paling kecil mana? 40. Karena 40 yang ada 2, kita cari nilainya yang ini dulu ya. Kita lihat, kita bandingkan demand sama supply-nya. Antara 5 dan 2, yang paling kecil adalah 2, berarti di supply. Nah, seperti ini. Karena kita dapat dari supply, kita akan garis nih dari sini samping. Sudah tidak kepakai lagi. Karena kita dapat nilainya dari supply, berarti demand dikurang supply. 5 dikurang 2, 3. Ini kita hapus ya. Kita tulis 3 di sini. Oke. Lalu 40 yang selanjutnya di sini, ada di sini. Kita bandingkan lagi antara demand dan supply. Kita lihat 7 sama 10, yang paling kecil adalah 7. Karena kita dapatnya dari demand,
kita akan garis dari atas ke bawah. Dan karena kita dapetnya dari demand nilainya, berarti supply dikurang demand, 10 dikurang 7, 10 dikurang 7, 3. Kita coret 10-nya, kita tulis 3. Sorry, 3. Oke. 3 ya, sama-sama 3, dan di sini ada sisa 70. Berarti kita bandingkan demand sama supply sama-sama 3. Oke. Lalu kita jumlah. Di sini ada total biaya seperti yang sebelumnya. Dikali, lalu ditambah, dikali lagi. Pokoknya dikali dulu baru ditambah, dikali, seperti itu, lalu dijumlah. Dan kita lihat di sini sudah kita kalikan tuh yang ada ininya ya, hasilnya. Hasilnya adalah 894. Ya. Lanjut. Oke, di sini kita harus melihat tabel ya. Nah, pen aja ya. Nah, di sini kita lihat ada tabel dari yang sebelumnya kita turunin ke bawah, cuman kita nggak pakainya itu, perbedaannya kita nggak pakai demand dan supply-nya, kita nggak pakai ya, cuma angkanya aja, nilai-nilainya aja. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari U1, U2, U3 dan V1, V2, V3, V4. Di sini U1 daerah sini. Pokoknya yang U di sini, yang V di atas ya. Nah, dengan rumus C sama dengan U ditambah V. Nah, sebelum kita mencari, di sini kita lihat di sini ada isinya ya. Berarti kita harus mencari sel isinya. Oke, yang pertama, kita mencari di U1. Di sini di sini U1 itu selalu 0 ya. Tetap 0. Nah, karena kita mencari U1 kita lihat sel isinya. Sel isi yang ada di dalam kotaknya nih, kan ada isinya nih. Ini anggap aja isi. Lalu kita lihat di sini di barisin U1, kita lihat di sini ada 12 dan 7. Ini isinya. 12-nya itu adalah C yang rumus ini ya, C. Lalu rumusnya seperti ini. U1 ke V4 12. Oke, 12 sama dengan U1-nya itu U1 0 ya, ditambah V4. Nah, V4. Jadi semua ini belum ada nilainya ya. V4. Nah, nolnya itu kita kedepanin dan hasilnya V4 itu adalah 12. Berarti kita taruh di sini 12. Oke, kita mencari nilai terlebih dahulu. Lalu lanjut kita cari nilai kembali sel isinya. Karena kita mencari sel isi, karena semuanya masih kosong, berarti kita lihat yang sudah ada nilainya. Karena salah satunya cuman ada V4 yang ada nilainya, berarti kita lihat di daerah sini. Ini sudah tidak terpakai ya. 12 ini sudah tidak terpakai. Berarti di sini di V4 cuma ada 20 dan 8 isinya. Berarti kita ngambil yang ini. Seperti ini. Berarti kita di barisan U1, U2, U3. Nah, U3 ke V4 yang sudah ada nilainya,
C-nya itu adalah 20 sama dengan U3 karena U3-nya kosong, ditambah 12 nilai dari V4. Kita jumlah di sini 12. Nah, dikurang 20. 20 dikurang 12, 20 dikurang 12, hasilnya adalah 8. Berarti U3 itu adalah 8. Oke, lanjut. Karena kita sudah mendapat U3 ya. Lalu kita cari lagi karena kita sudah mendapatkan nilai dari U3 8 ini kita sudah mendapatkan ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, berarti kita akan mencari U3-nya lagi, sel isinya lagi. Lanjut, di sini ada U3 ke V1, Nah, yang terdekat aja dulu ya. Nah, di sini U3 ke V1, yang ini V1. Karena V1-nya belum ada nilai, kita mencari nilainya ya, V1. U3 ke V1, C-nya 40 sama dengan U3-nya 8 ditambah V1. Karena tadi V-nya itu kosong ya, V1-nya itu kosong. Jadi 40 dikurang 8 hasilnya 32. Berarti V1 adalah 32. Oke. Lanjut. Di sini kita akan mencari U2 karena tadi kita sudah mendapatkan nilai V1, berarti kita akan mencari dari deretan sini juga ya. Karena ini sudah terpakai, ini tidak bisa dipakai kembali. Oke, kita lihat lagi. Di sini V1 ini ada nilainya, sudah ada nilainya. Kita lihat yang ada isinya di barisan V1 ada di bagian sini, berarti di U2. Kita lihat lagi nilainya ya. U2 ke V1, C-nya 70, U2-nya masih 0, ditambah V1-nya adalah 32. Berarti 70 dikurang 32, U2 sama dengan 38. Berarti U2-nya adalah 38. 70 dikurang 32, 38. Seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan nilai U2, oke, di sini kita akan mencari U3-nya dulu ya kali ya. Nah, di sini kita mencari U3 yang ini, yang ada isinya 10. Karena di barisan sini V2-nya masih kosong, masih 0, jadi kita akan mencari seperti ini. U3 ke V2, C-nya 10, U3-nya 8, V2-nya masih 0. Berarti kita tulis V2. Berarti 10 dikurang 8 hasilnya 2. Berarti adalah V2 hasilnya 2. Berarti sama dengan 2. Nah, ini udah. Oke. Nah, lanjut. Di sini sisa tinggal yang ini nih, di barisan U2. Kita lihat di barisan U2. Sorry, salah. Ini U2 ya. Oke, ini U2. Nah, kita lihat di sini U2 berarti di 1 2 3 di V3. V3 masih 0. Berarti kita cari U2 ke V3. C-nya 40 sama dengan
U2 nya 38 ditambah V3 nya masih 0, kita tulis V3 aja, berarti 40 dikurang 38 hasilnya adalah 2, berarti V3 sama dengan 2. Caranya seperti itu, mencari sel isi. Lanjut kita akan mencari sel kosong. Yang ini kita anggap ini adalah sel isi. Nah, sekarang kita akan mencari sel kosongnya. Kita mencari yang kosong-kosong nih, yang nggak ada isi-isinya nih, ya. Oke. Nah, karena kita mencari sel kosong, kita mencari yang ini, yang kosong-kosong aja ya. Rumusnya itu adalah E sama dengan C dikurang U ditambah V. Nah, lanjut. Yang pertama, karena di sini ada U1, kita harus mencari U1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini yang kosong ada 19 ke V1. Berarti kita masukkan rumus E sama dengan 19 dikurang C-nya itu adalah 19 ya, seperti yang tadi, sama 19 dikurang U-nya itu masih 0, selalu 0 ditambah 32 V1 32. 0 ditambah 32 dikurang 19 sama dengan min 13. Lanjut lagi, kita melihat di sini U1 ke masih kosong, di sini V2. U1 ke V2 berarti kita masukkan rumus E sama dengan 30 dikurang 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 dikurang 30 sama dengan 20. Lanjut lagi, kita lihat masih di sini ada, berarti U1 ke V3. U1 ke V3 kita masukkan rumusnya E sama dengan 50 sama dengan 0 ditambah 2. V3 nya adalah 2. Nah, 0 ditambah 2 dikurang 50 sama dengan 48. 50 dikurang 2 48. Nah, lanjut kita lihat di sini ada U2, yang kosong itu adalah V2. Berarti U2 ke V2 kita masukkan rumusnya E sama dengan 30 ya. Dikurang 38, U2 nya 38, V2 nya adalah 2, kita masukkan 38 ditambah 2 dikurang 30 sama dengan min 10. Oke, lanjut lagi. Kita lihat di sini masih ada yang kosong 60. Berarti U2 ke V4. U2 ke V4 kita masukkan rumus E sama dengan 60 dikurang U2 nya adalah 38 ditambah V4 nya 12. 38 ditambah 12 dikurang 60 dikurang 60 sama dengan 10. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita lihat U3 ke V3. U3 ke V3 sama kita lihat, kita masukkan rumus E sama dengan 60 dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 50. Nah, udah ketemu semua nih. Ini hasil sel kosongnya. Nah, lanjut kita lihat di sini. Oke, sorry. Nah, di sini kita lihat masih ada yang minus atau tidak. Ternyata masih ada nih. Berarti kita masukkan hasil looping, kita harus mencari kembali supaya tidak ada minusnya. Kan kita masukkan lagi, kita bikin tabel ya, yang ini. Nah, tabel yang tadi ya, sama aja tabelnya yang sama yang sebelum yang tadi.
tetap kita masukkan nilai isinya kita masukkan sama. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini tabelnya sama seperti yang tadi. Nah, kita lihat di dalam tabelnya di isinya nilai isinya yang ini ya, yang kecil-kecilnya ini. Kita cari nilainya yang paling kecil. Ada di sini 2. Berarti kita masukkan minus. Pokoknya kalau setiap itu kita masukkan terlebih dahulu ada minus. Nah, minus. Nah, kita lihat pojok-pojoknya, sisi-sisinya. Karena di sini minus, berarti di atasnya adalah plus. Karena di sini plus, berarti di sudut sini adalah minus. Karena di sini minus, berarti di sini adalah plus. Oke. Nah, karena di sini nggak ada isiannya, kita nggak bisa kita pokoknya jumlahin ini sesuai yang sudah diberi tanda 2. Berarti ini karena nggak ada isinya, kita masukkan 2 aja ya. 2. Nah, berarti 2 ditambah 8. 2 ditambah 8, 10. 10. Oke. 2 dikurang 7, 5. Oke. Coret ya. Ini enggak ada. Dan ini karena sudah dipakai, ini tidak bisa dipakai kembali yang ini. Jadi kita sudah menemukan isiannya yang baru. Oke, lanjut. Kita akan mencari lagi, kita akan looping kembali dan mencari kembali supaya tidak ada minusnya. Kita akan mencari U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Mencari sel isi lagi. Ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita lihat di sini ada U1. U1 tetap 0 ya. Kita mencari yang ada isinya. U1 ke V1 nih, berarti V1 kan masih 0. C-nya itu 19. Kita masukkan rumusnya ya. C-nya itu 19 sama dengan U1-nya itu adalah 0 ditambah V1. V1 masih 0, berarti kita tulis saja di sini V1. Karena ini enggak ada hasilnya, berarti kita masukkan ini, berarti V1 19, berarti hasilnya adalah V1 sama dengan 19. Ini hasil terakhirnya. Oke, di sini berarti V1 adalah 19. Kita lihat lagi di sini U1, kita lihat di sini U1, kita lihat di sini masih ada nih 12. Oke, berarti ada di V4. U1 ke V4, kita masukkan C-nya 12 sama dengan U1-nya 0 ditambah V4-nya masih 0, kita masukkan aja. Karena hasilnya masih 0, maka 12 itu kita majukan ke samping, berarti V4 sama dengan 12. Oke, kita cari kembali nih sel isinya. U2 kan masih 0 ya. Kita lihat yang sudah ada nilainya. Kita lihat di sini yang sudah ada nilainya adalah V1. V1 berarti kita lihat ke bawah, karena ini sudah dipakai, itu tidak bisa dipakai kembali. V1 berarti ke bawah, yang belum dipakai cuman ini 70, isiannya 3. U2 ke V1, C-nya 70, U2-nya masih 0 ditambah V1-nya adalah 19, berarti kita mencari U2. 70 dikurang 19 sama dengan 15. Oke. 51, sorry. Maaf. Ini tidak bisa kepakai kembali. Nah, lanjut kita lihat di sini masih ada yang
isiannya. U2 ke V3 ya. V3. Kita lihat U2 ke V3, C-nya 40, U2-nya 51 ditambah V3-nya tetap masih 0, berarti kita mencari V3. 51, 40 dikurang 51 sama dengan minus 11. Oke, V3 adalah minus 11. Oke, kita coret. Lanjut, kita lihat lagi di sini ada di V. Oke, nah di sini cuman ada di barisan U3. Karena U3-nya masih 0, kita akan mencari yang ada nilainya. Di sini nggak ada, masih 0 juga. Nah, yang ada cuman ini. V4 sama dengan 12. Karena sudah ada nilai, berarti kita mencari yang ada isinya ke bawah. Nah, yang masih bisa cuman ini nih, berarti U3 ke V4. U3 ke V4, C-nya 20 sama dengan U3-nya masih 0 ya. Kita masukkan aja, ditambah V4-nya adalah 12. Nah, berarti kita mencari U3. 20 dikurang 12 hasilnya adalah 8. Oke, 8. Berarti U3-nya itu adalah 8. Nah, karena ini masih ada nih sisanya yang satu, berarti kita mencari V2. Gimana carinya? U3 ke V2. U3 ke V2 berarti 10, C-nya 10, U3-nya 8 ditambah V2-nya masih 0 ya. Masih kosong. Kita tulis saja V2, maka kita akan mencari V2. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Berarti V2 adalah sama dengan 2 gitu. Oke, lanjut. Kita akan mencari sel kosongnya lagi. Kita akan mencari sel-sel kosongnya yang ini ya. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya nih. Caranya sama. Kita mencari dulu. Nah, U1. Kita lihat di sini U1 ke V2 yang kosong. Nah, ini yang pertama. U1 ke V2, kita masukkan rumusnya. E sama dengan 30, C-nya masukin. U1-nya masih 0 ditambah di sini seharusnya 2 ya. Di sini seharusnya 2. Nah, oke, 30 dikurang 11. 30 dikurang 11. Oke. 30 dikurang 11 28. Ini jadi nggak fokus saya. Oke, tipe 28. Susah. Oke. Nah, di sini 28. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Kita mencari yang kosong kembali. Nah, di sini ada di V3. U1 ke V3 ya. U1 ke V3 berarti kita masukkan rumusnya. E sama dengan 50, C-nya 50, U1-nya masih 0 sama dengan V3-nya 11. Berarti 50 dikurang 11 yaitu 61. Karena ini minus, jadi ini kita jadikan minus juga ya. Lanjut,
Kita lihat, mencari lagi, ini 50 tidak bisa dipakai kembali. U2 ke 30, berarti di V2. U2 ke V2, kita masukkan rumus. E sama dengan 30 dikurang 51, U2 51, V2 nya adalah 2. 51 ditambah 2, 53. 30 dikurang 53 sama dengan min 25. Ya, berarti di sini sudah tidak bisa kepakai kembali. Lanjut, U2 ke V4. Nih ya, yang masih kosong. Kita masukkan rumus. E sama dengan 60 dikurang 51 ditambah 12 V4 nya 12. Oke, di sini 51 ditambah 12, 60 dikurang 51 ditambah 12, hasilnya adalah min 3. Lanjut, kita lihat di sini di U3 masih ada ya. Ini berarti kita udah nggak bisa. Nah, di U3 ada 40. Berarti U3 ke V1, bagian V1. Kita masukkan rumus. E sama dengan 40 dikurang U3 adalah 8 ditambah V1 adalah 19 sama dengan 13. Oke, ini kita coret, nggak bisa lagi karena masih ada. Kita cari lagi U3 ke V3 ya, di barisan V3 kita masukkan rumus. E sama dengan 60 sama dengan 8, U3 8 ditambah 11 min 11. Ini seharusnya min ya, ini seharusnya min. Oke, ini seharusnya min. Nah, hasilnya adalah 63. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sel kosongnya masih ada yang minus nggak? Nih, masih ada. Dan kita lihat di sini yang mana nilai yang paling kecil. Ternyata ada di min 23. Berarti U2 ke V2. Kita lihat tabelnya seperti yang tadi. Nah, U2 V2 berarti di sini 30. Kita masukkan plus ya. Plus, kalau di plus sisinya kita masukkan minus. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus ya. Nah, lanjut kita akan lihat nilainya ya. Di sini ada nilai yang paling oke, di sini karena nggak ada nilainya, lupa saya, sorry. Di sini kita beralih ke sini berarti ya. Nah, 3. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Oke, di sini kita jadikan 5. Ya, 5. Oke. Lalu di sini jadi 3 karena tadi nggak ada ya hitungannya. Nah, di sini 3 ditambah 5 3. Oh ya, karena ini minus, di 5 jadi 2. Oke. Karena di sini min, karena di sini 8, 3 dikurang 8, 5. Ya.
8 dikurang 3. Aduh, susah. Oke. Nah, di sini ditambah berarti jadi 13. Nah, kita sudah mendapatkan isi-isinya. Nah, kita mencarinya itu yang di pinggir-pinggirnya ya. Yang tengahnya enggak. Kenapa ini yang di tengah diisi juga, yang di sebelah sini? Karena tadi hasilnya diantara U2 dan V2 gitu. Jadi yang ini tidak kita jumlah ya. Oke, lanjut aja sih. Berarti kita makainya yang ini. Bagian ini aja. Gitu deh. Oke, karena ini sudah dipakai. Oke, lanjut. Kita mencari U1, 2, U3, V1, V2, V3, V4. Kita mencari sel isinya lagi. Kita mulai dari U1. U1 kita lihat di sini, berarti U1 ke V1. U1 ke V1 ada 19 sama dengan 0 ditambah V1, berarti V1 sama dengan 19. Oke. Sini kita coret. Lanjut U1 ke V4 di sini ya, yang ada isinya ya. Pokoknya kita nyari yang ada isinya. Aku ingatkan sekali lagi. Nah, kita lihat U1 ke V1 12. C-nya 12 sama dengan 0 ditambah V4. V4 karena V4-nya masih 0 juga. Jadi hasilnya V4 sama dengan 12. Nah, seperti itu. Kita coret. Tuh, udah ketemu nih. Nah, lanjut kita berarti mencari yang masih ada. Nah, kita lihat nih. Ternyata yang ada nilainya, kita mencari terlebih dahulu yang sudah ada nilainya. Karena di U1, U2, U3-nya, U1 mah udah nggak ada ya. Nah, di U2, U3-nya itu masih 0. Berarti di sini kita lihat nih yang sudah ada nilainya. V1 di sini nggak ada sel isinya, nggak ada isinya. Di V2 masih 0, V3 masih 0, V4 ada isinya, ada nilainya. Di sini ada isinya, berarti pas. Berarti di sini berarti di V4 ini, nah di 20 ini 20 berarti di U3, berarti U3 ke V4. Nah, kita masukkan rumusnya. C-nya 20, U3-nya masih 0, jadi kita taruh U3 ditambah V4-nya adalah 12. 20 dikurang 12, kita mencari U3 sama dengan 8. Nah, lanjut. Karena sudah ketemu U3-nya, karena sudah bertemu dengan U3, nilai U3. Nah, di sini kita coret. Kita mencari nilainya U3-nya. Nah, di sini kita lihat, di sini masih ada 10 yang ada isinya. Berarti di V2. U3 ke V2. Kita masukkan rumus. C-nya 10 sama dengan U3-nya 8 ditambah V2. V2-nya masih 0. Berarti kita mencari nilai V2. Nah, 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Berarti hasil V2 sama dengan 2. Oke, ini coret ya. Nah, lanjut. Di sini kita akan mencari U2 ke V2. Karena yang di U3 sudah tidak ada ya. Di U1 juga sudah tidak ada. Berarti di bagian U2, tapi U2-nya tidak ada nilai. Berarti kita cari di sini V2. V2 masih ada nih 30. Angkanya ke U2.
U2 ke V2 C-nya 30 sama dengan U2-nya masih 0 ditambah V2-nya adalah 2. 30 dikurang 2. Karena kita mencari U2, jadi kita tulis di sini sama dengan 28. Berarti U2 adalah 28, kita coret di sini ya. Nah, lalu kita cari lagi, berarti kita mencari V3 sisanya nih yang masih ada isinya. Nah, di sini berarti U2 ke V3. U2 ke V3 kita masukkan rumus 40 sama dengan 28 ditambah V3 yang kosong. 40 dikurang 28 hasilnya adalah 12. Berarti V3 sama dengan 12. Lanjut, kita akan mencari sel kosongnya. Tadi kan kita udah mencari sel isi, sekarang kita mencari sel kosong. Nah, mencari sel kosong. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita masukkan aja di sini yang kosong, yang nggak ada isinya, yang kosong ya, yang nggak ada isinya. Nah, berarti U1 ke V2. Kita masukkan rumus E sama dengan C-nya 30 sama dengan U1-nya 0 ditambah V2-nya adalah 2. Berarti 30 dikurang 2 sama dengan 28. Lanjut. Di sini masih ada U1 di barisan U1. Lalu di barisan V3, U1 ke V3, masukkan rumusnya E sama dengan 50 dikurang 0 ditambah 12 sama dengan 38. Lanjut, kita cari di sini di 70. Berarti barisan U2 ke V1. U2 ke V1 E sama dengan 70 dikurang 28 ditambah 19 V1 sama dengan 23. Oke, lanjut lagi kita mencari. Di sini ada 60. Berarti masih di barisan U2 ke V4. Dimasukkan U2 ke V4. E sama dengan 60 dikurang 28 ditambah 12 sama dengan 20. Oke, kita akan lanjut cari lagi yang masih kosong nih di barisan U3. Kita coret dulu deh. U3 ke V1. U3 ke V1. Kita masukkan rumus E sama dengan 40 dikurang U3 8, V1-nya adalah 19. Hasilnya adalah 13 sama dengan 13. Kita lihat lagi, kita coret. Lalu kita lihat lagi U3 ke V3. U3 ke V3, kita lihat E sama dengan 60 dikurang 8 ditambah 12 sama dengan 40. Oke, kita coret. Nah, di sini kita lihat sudah nggak ada minusnya ya. Berarti sekarang udah optimal, udah nggak ada minusnya lagi. Nah, sekarang kita mencari total biayanya. Seperti ini total biayanya. Nah, total biayanya itu kita kalikan yang ada isinya aja ya. Lalu kita tambah dan kita jumlah. Kita kalikan terlebih dahulu, baru kita jumlah. Seperti ini caranya. 19 dikali 5 ditambah 12 dikali 2 ditambah 30 dikali 3 ditambah 40 dikali 7 ditambah 10 dikali 5 ditambah 20 dikali 13. Hasilnya adalah 799. Seperti itu caranya. Oke, sekian penjelasan soal mata kuliah riset operasional. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak jelas, mohon dimaklumi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Vena Graciela Septiana, NPM 2017 4350194, kelas R7D. Di sini saya ingin membahas materi riset operasional tentang metode MODI. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan. Mari kita masuk ke dalam materi. Di sini ada example atau contoh MODI method, Modified Distribution Method. Consider the transportation problem presented in the following table. Jadi di sini kita mempertimbangkan masalah transportasi yang disajikan dalam tabel berikut, tabel yang ini. Determine the optimal solution of the above problem. Kita akan menentukan solusi optimal dari masalah di atas, dari masalah yang ini, tabel yang ini. Oke, kita lanjut. Solution atau solusi. Solusi dasar awal yang layak diperoleh dengan metode minimum matrix dan ditunjukkan pada tabel 1. Ini adalah tabel 1 seperti ini. Di sini ada distribution center atau pusat distribusi. Di sini ada requirement, ada plan, dan ada supply. Supply itu seperti kayak pasokan gitulah ya. Terus di sini juga ada solusi awal. Solusi awal ada 12 kali 7 ditambah 70 kali 3 ditambah 40 kali 7 ditambah 40 kali 2 ditambah 10 kali 8 ditambah 20 kali 8, maka kita punya hasilnya 894. Misalnya ada yang nanya 12 kali 7 ini dari mana? Ini semua dari mana? Dari tabel yang ini. 12 kali 7, 12 dikali 7. Angka sudut di sebelah kanan atas, 12 kali 7, terus ada 70 kali 3, 40 kali 7, 40 kali 2, 10 kali 8, dan 20 kali 8. Maka kita punya hasilnya 894, seperti itu. Di sini menghitung UI dan VJ menggunakan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Lalu di sini ada notes gitu ya, mengganti U1 sama dengan 0. Jadi kita di sini mengganti U1 sama dengan 0. Oke, kita langsung aja ke sini. U1 ditambah V4 sama dengan C14. 14 ini dari mana? Dari si U1 ini dan V4. Lihat rumus. UI plus VJ. Anggap saja si 1 dan 4 ini, si 1 adalah I, si J ini adalah si 4 ini adalah si J. Oke, sama dengan C14. Masuk 0 ditambah V4 sama dengan 12, or V4 sama dengan 12. Jadi kita udah ketemu nih V4-nya. V4-nya 12. Oke, kita lanjut. U3 ditambah V4 sama dengan C34. Langsung U3 ditambah 12 sama dengan 20, or U3 sama dengan 8. Kita punya nih si U3 ini 8. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Dan seterusnya sampai di U2 ditambah V3 sama dengan C23. 38 ditambah V3 sama dengan 40. Atau V3 kita temukan 2. 38 ditambah V3-nya 2. Jadi sama dengan 40. Ini tabelnya seperti ini. Cuman di sini tabel ini ada tambahan si VJ dan si UI ini. Supply ini dapat angka 7, 10, 18 ini dari mana? Dari sini. 12 ada 7 di sini. Jadi 7. Karena yang lain tidak ada, jadi kita bikin hanya 7. Kita masukkan hanya 7 saja. Terus di sini ada 10. 10 itu dari 7 dan 3. 18 dari 8, 8, 2. 8 ditambah 8 dan ditambah 2 hasilnya 18. Seperti itu.
Oke, ini adalah si nilai Vj yang sudah kita dapatkan di sini. Vj. Anggap aja si D1, D2, D3, D4 ini adalah si V1, V2, V3, dan V4. Sedangkan si UI ini, dia anggap aja yang mengganti P1 ini. P1 misalnya U1, U2, U3 seperti itu. Maka langsung kita masukkan saja di sini VJ-nya atau V1 32. Kita lihat di yang di atas ini yang udah kita hitung tadi. Karena kita udah kita udah mengetahui V4 berapa, U3, U2, V1, U2, V3. Jadi kita tinggal masukkan di tabel ini V1, V2, V3, dan V4. Sedangkan di sini ada U1, U2, U3. Jadi di sini U1 di sini kan 0. U1 sama dengan 0, maka di sini 0. Di sini U2 dan ini U3. Lalu requirement itu kita lihat dari baris. Kalau supply kan kita lihat dari sini, dari kolom. Kita lihat dari baris. Jadi ada 3 dan 2, maka jadi 5. Di sini hanya 8 saja, jadi 8. Di sini 7, dan di sini 15. 8 dan 7, maka 15. Oke, next. Kita menghitung biaya peluang menggunakan CIJ dikurang UI ditambah VJ. Di sini sel yang tidak didapatkan dan di sini ada kemungkinan biaya. Sebenarnya menghitungnya hampir sama seperti tadi, cuma di sini yang membedakan, di sini ada sel yang tidak didapatkan. P1D1. P1D1 kita lihat. Ada P1D1, ada 19. Oke. Jadi C11 ini dari si P1D1, maka jadi C11 dikurang U1 ditambah V1 sama dengan 19. C11-nya 19 dikurang 0, U1-nya kan tadi 0, ditambah V1 32 sama dengan minus 13. Begitu juga seterusnya sampai di P3D3. P3D3 ini berarti jadi C33. Karena di belakang P ada 3, di belakang D ada 3. Maka jadi C33 dikurang U3 ditambah V3. Lihat lagi. U3-nya berapa, V3-nya berapa di sebelah sini. Oke ya, kita lanjut. Jadi di sini C33-nya 60 dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 50. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham bisa di komen di YouTube kami ya. Di sini ada tabel 3. Tabel 3 sama seperti tadi, cuman di sini ada angka baru di sudut kiri atas. Oke. Kita lihat ya, di sini ada minus 13. Hasil yang udah tadi kita hitung bareng-bareng. Di sini ada minus 13, 28, 48, minus 10, dan 50. Maka kita masukkan ke tabel ini. Di 19 ini, kita ada minus 13, maka kita taruh di sini. Minus 13, di 30 ada 28, di 50 ada 48, di 30 ada minus 10, dan di 60 ada 50. Seperti itu. Lalu, ini masih sama seperti tadi, dan ini juga U1, U2, U3. Di sini ada V1, V2, V3, V4. Di sini masih sama seperti tadi, yang membedakan belum ada yang membedakan. Yang membedakan hanya si sudut kiri atas dan sudut kanan atas. Ini yang udah saya tandain ya, beda warna biar gampang kita ngelihatnya. Oke. Sekarang pilih negatif terkecil dari biaya peluang, yaitu minus 13. Dari semua ini yang paling kecil biaya peluangnya yang mana? Si minus 13. Ini dia, minus 13. Karena minus 10 sama minus 13 dia masih lebih kecil minus 13.
Pilih nilai terkecil dengan posisi negatif, misalnya 2. Sekarang tambahkan jumlah ini ke semua sel di titik sudut yang ditandai dengan tanda tambah, ini, dan dikurangi dari sel yang ditandai dengan tanda minus. Ini ada minus, ini ada plus. Ini minus, ini plus. Oke. Sekarang hitung kembali nilai UI dan VJ dan biaya peluang. Matriks yang dihasilkan ditunjukkan di bawah ini. Ini ada nilai. Dia ada nilai baru yang tadi, yang di slide sebelumnya. Di sini 19 ada 2, di sini 73. Semua kotak di sini berisi. Cuman ada yang warnanya kuning untuk membedakan yang tadi dan ada yang warnanya hijau. Pilih negatif terkecil dari biaya peluang. Kita lihat lagi nih. Biaya yang paling kecilnya itu berapa dari semua ini? Ada minus 23. Minus 23 itu udah paling kecil dari 28, 61, minus 3, 63, dan 13. Oke, di sini ada tabel 6. Di sini sudah berubah. Di sini kita, karena tadi sudah berubah, angka di 12-nya jadi 5, maka tetap sama sih, jadi 15 juga. Di sini 15 tetap, pokoknya kita harus sesuaikan yang nilai angka di sudut kanan ditaruh di requirement. Ini kan 5, 3, dan 2. 13-nya nggak kita masukkan. Jadi cuman angka yang ada di sudut kanan atas. Ada 5. Di sini ada 8, di sini 7, di sini 15. Begitu juga untuk supply. Supply sama. Kita hanya masukkan yang 5 dan 2. Yang 28 dan 61 kita tidak masukkan. Yang di sini ada 10, 7 dan 3. Di sini 18, 10 dan 8. Seperti itu. Ini sama, ini V1, V2, V3, dan V4. Dan ini juga V1, V1-nya 0, V2-nya 51, V3-nya 8. Oke, di sini ada tabel 7. Tabel 7 ada modi method, distribution center, atau di sini pusat distribusinya. Jadi di sini ada angka yang udah saya tandain warna hijau. Ini. Oke, karena semua biaya peluang saat ini tidak ada yang negatif, ini adalah solusi yang optimal. Tidak ada yang negatif. Di sini angkanya positif semua. Yang angkanya ada di sudut kanan atas. Di sini 19,5, di sini 30 sama 3, 40 dan 7, 12 dan 2, 10 dan 5, dan 20 dan 13. Oke, langsung kita hitung biaya transportasi minimal, berarti kita kalikan. Hampir sama seperti slide pertama tadi. Cara menghitungnya. 19 dikali 5 ditambah 12 kali 2 ditambah 30 kali 3 ditambah 40 kali 7 ditambah 10 kali 5 ditambah 20 kali 13, maka hasilnya 799. Ini semua kita dapatkan dari angka-angka yang sudah saya tandakan ini, yang warna hijau. Jadi yang warna orange tidak kita masukkan. Jadi yang kita masukkan hanya yang ada angka di sudut kanan atas. Yang ini 19,5, 33, dan seterusnya. Maka kita dapat biaya transportasi minimalnya adalah 799. Oke, sekian penjelasan saya tentang metode modi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. See you next video. Terima kasih.